Oh hai, pernah nggak sih kalian merasa omongan atau pendapat kalian tidak didengar oleh teman atau orang di lingkungan sekitar kalian? Atau kalian susah banget untuk mempengaruhi orang lain melakukan sesuatu? Tapi tentunya mempengaruhi untuk melakukan hal yang baik ya. Mempengaruhi orang lain dan mereka memang bukan perkara yang mudah. Apalagi jika mereka melakukan hal yang menurut kita itu salah. Ada banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi seseorang melakukan hal yang kita inginkan atau setidaknya setuju dengan pendapat atau ide yang kita lontarkan. Nah, kali ini kita coba nih kasih tips ke kalian berdasarkan hasil pencarian Ana dari salah satu buku yang ia baca, yaitu How to Influence Friends and Influence Others. Nah, menurut buku ini ada banyak sekali hal yang perlu kita lakukan untuk menginfluence atau mempengaruhi orang lain. Nah, kita coba jelaskan satu persatu ya ke kalian. Pertama, yang menarik dari buku ini adalah pernyataan, if you want others like you, don't criticize them. Wah, terus gimana dong kalau dia buat kesalahan, masa nggak boleh kita kritik? Nggak asik nih, nggak bisa nerima kritikan. Tunggu dulu. Perumpamaan dalam buku ini tuh kayak gini. Binatang yang diberikan reward ketika mereka berkelakuan baik akan belajar lebih efektif dibandingkan dengan binatang lain yang diberikan hukuman ketika berkelakuan buruk. Sama halnya dengan manusia. Mereka yang diberikan reward akan lebih mudah menerima masukan atau kritikan dibandingkan mereka yang diberi hukuman ketika melakukan kesalahan. Maksudnya di sini tidak mengkritik adalah tidak mengkritik seseorang secara terbuka di depan banyak orang. Lah, emangnya kenapa? Karena hal ini akan dianggap sebagai penyerangan oleh orang tersebut dan tidak akan mendorong mereka untuk berubah perilaku atau kebiasaannya. Nah, yang kedua, ketika kamu ingin seseorang melakukan sesuatu, tunjukkan apresiasi darimu secara berkala dan buat mereka merasa penting. Manusia secara alamiah senang mendapatkan apresiasi. Ketika berbicara dengan seseorang, coba untuk fokus pada kelebihan atau hal baik yang dilakukan oleh orang tersebut, dibandingkan fokus pada kelebihan dirimu. Tapi jangan terlalu lip service ya, atau terlalu menjilat. Jangan lebay, cukup beri simple appreciation aja, seperti terima kasih ya sudah bla bla bla. Maaf merepotkanmu, tapi bla bla bla. Atau yang apresiasi hal baik yang ada di dalam dirinya. Ketiga, buku ini membahas tentang impression atau pandangan orang lain terhadap diri kita. Tahu nggak hal apa yang penting ketika ingin membuat good impression? Simple banget, senyum. Iya, senyum. Menurut buku ini, ketika orang lain melihat kita tersenyum dan terlihat betapa bahagianya kita bertemu dengan mereka, tentu saja mereka tidak bisa menolak untuk merasa bahagia juga. Dan selain tersenyum, ada hal yang bisa kalian lakukan lain, yaitu mengingat atau memanggil seseorang dengan nama mereka adalah salah satu caranya. Mengapa? Karena nama seseorang adalah hal termanis yang mereka tahu. Kalian bisa menyapa seseorang dengan nama mereka, dengarkan cerita mereka dengan baik, dan ingat hal tersebut. Ketika suatu saat kalian akan bertemu kembali, kalian bisa merefer atau merujuk pada cerita terakhir yang ia ceritakan sebagai bahan obrolan awal. Dan tentu saja, seseorang tersebut akan ada perasaan bahagia dan merasa dihargai. Terus yang keempat, masih ingat gak untuk coba menjadi pendengar yang baik? Ketika kamu ingin terlihat menarik atau ingin menarik perhatian lawan bicaramu, cobalah menjadi pendengar yang baik yang secara tulus tertarik dengan cerita mereka. Manusia selalu tertarik untuk membicarakan diri mereka. Bahkan tahu gak, berdasarkan penelitian di Amerika, kata yang paling sering digunakan percakapan telepon adalah saya. Hal ini mengindikasikan bahwa betapa seringnya manusia membicarakan diri mereka. Mulai dari saya kemarin melakukan bla bla bla, saya dapat promosi, saya bla 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 dan lainnya.
Wah, udah cukup panjang nih tips dari buku ini yang kita coba bagikan ke kalian. Sebenarnya masih ada beberapa hal lainnya yang cukup menarik disampaikan buku ini, tapi kalau video ini terlalu panjang, takutnya kalian jadi bosen ya. Jadi mungkin nanti kita ceritakan di episode lainnya ya. Tapi coba kalian praktikan terlebih dahulu. Nanti kasih tahu berhasil atau enggak. Oke, itu aja dari kita. Selanjutnya, kalian mau diceritakan tentang apa nih? Terima kasih dan see you in the next video.